Halo cuy, selamat datang di OB Motologi. Di jagat roda 2 Indonesia, ada satu nama yang kalau disebut bakal memancing dua reaksi. Rasa hormat karena larinya yang jahat, atau tawa karena suspensinya yang sungkem, yaitu Yamaha Scorpio. Lahir di awal 2000-an sebagai suksesor RX King, Scorpio membawa beban berat. Dia harus secepat sang raja, tapi seirit mesin 4 tak. Hasilnya, sebuah motor yang punya mesin monster, tapi sasis kerupuk. Hari ini, kita tidak cuma bahas sejarah. Kita bedah secara teknis kenapa motor ini bisa punya torsi sebesar itu. Tapi kenapa insinyur Yamaha seolah ngantuk saat merancang sistem suspensi belakangnya. Mari kita bedah anomalinya. Banyak yang belum tahu, jantung mekanisme Scorpio berkode 5BP. Ini bukan mesin yang murni dirancang untuk jalan raya. Ini adalah mesin turunan dari Yamaha XT225 Zero. Motor dual purpose legendaris untuk mendaki gunung. Kenapa ini penting? Karena DNA motor trail itu fokus pada torsi bawah. Itulah alasan kenapa piston Scorpio ukurannya 70 mm. Ini angka yang besar untuk motor harian di zamannya. Dengan struk yang relatif pendek 58 mm, Scorpio punya karakter overboard tapi dengan torsi yang meledak di putaran rendah. Yamaha sebenarnya melakukan langkah malas yang cerdas. Mereka ambil mesin trail yang sudah terbukti bandel, lalu dimasukkan ke dalam rangka jalan raya. Efeknya, kamu dapat tenaga badak, tapi kamu juga dapat vibrasi yang gak karuan. Karena mesin ini gak punya primary balancer yang mumpuni untuk kecepatan tinggi di aspal rata. Ada dua masalah teknis di sini. Pertama, tensioner rantai keteng. Desain tensioner otomatis Scorpio seringkali kehilangan tekanan saat suhu mesin mencapai puncak. Kedua, soal manajemen suhu. Mesin sebesar 225 cc hanya mengandalkan sirip udara tanpa oil cooler atau di versi awal. Inilah kegagalan adaptasi Yamaha. Mesin XT225 di luar negeri dipakai untuk belusukan dengan udara dingin. Tapi di Indonesia yang macet dan panas, mesin ini dipaksa bekerja keras. Akibatnya, pemuaian material di area silinder head tidak merata. Itulah alasan kenapa banyak Scorpio ngebul atau suara mesinnya kasar saat macet. Itu bukan sekedar faktor umur, itu limitasi desain. Inilah bagian yang paling ditunggu, skandal suspensi ambles. Banyak orang bilang ganti aja shocknya. Saya katakan salah, masalahnya bukan di shock breakernya, tapi di geometri monocrossnya. Mari kita hitung secara matematis. Titik tumpu link edge atau yang kita kenal dengan conron pada Scorpio memiliki rasio ungkit yang terlalu besar. Saat motor diberi beban atau daya ungkit terhadap shockbreaker meningkat drastis. Yamaha sengaja membuat motor ini empuk untuk mengejar kenyamanan. Tapi mereka lupa, rata-rata orang Indonesia itu suka boncengan dan bawa barang. Penempatan titik pivot arm Scorpio itu adalah kesalahan fatal yang tidak diperbaiki sampai model terakhir atau New Scorpio Z. Ini adalah pengkhianatan bagi konsumen yang mengharapkan stabilitas saat menikung. Motor ini bisa lari 130 km per jam dengan mudah. Tapi di kecepatan itu, sasisnya goyang dompet, bahaya. Kita geser ke sistem suplai bahan bakar, Mikuni PS30 vakum. Yamaha ingin motor ini irit, tapi mereka justru ngebiri.
potensi asli mesin 225 cc ini, respon gas jadi tumpul. Belum lagi urusan kelistrikan AC-nya yang bikin lampu utama redup kalau kita lagi santai. Di era tahun 2010 ke atas, saat kompetitor sudah main injeksi dan kelistrikan DC penuh, Scorpio masih setia dengan teknologi tahun 80-an. Ini bukan setia, ini namanya ogah keluar modal untuk riset. Yamaha hanya jualan mesin besar untuk dibungkus sasis lama. Jadi apa kesimpulan kita? Yamaha Scorpio adalah motor yang mesin bintang 5, tapi sasis kaki 5. Dia punya jiwa petualang yang kuat, mesin yang tidak ada matinya, tapi dibungkus dengan banyak kompromi teknis yang menyiksa pemiliknya. Namun disitulah letak seninya. Scorpio menantang pemiliknya untuk jadi lebih pintar dari insinyur pabrikan. Kita pasang peninggi sok, kita ganti karbu PE28, kita ubah kelistrikan jadi DC. Scorpio tetaplah raja torsi yang tak tergantikan. Tapi jangan pernah sebut diri Anda pecinta Scorpio kalau belum pernah merasakan sensasi nyungsep karena suspensi amblesnya. Saya Obey, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tetap teliti, tetap motologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.